Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Sugeng Ginanjar. Kali ini saya akan membuat video mengenai troubleshooting pada mobil EMS yang kebetulan adanya Avanza di sekolahan saya guna membuat tugas akhir modul 6 EMS. Oke, mari kita langsung pemeriksaan troubleshootingnya. Sebelum kita menggunakan alat scan, marilah kita melakukan pemeriksaan secara manual terlebih dahulu apakah engine ini mengalami kerusakan atau tidak ya. Oke. Cara pemeriksaannya kita akan menggunakan lampu cek engine ya. Otomatis kita melakukan kunci kontak on. Tunggu sampai pompa bahan bakar berhenti bekerjanya, suaranya. Setelah pompa bahan bakar itu berhenti suaranya, kita lakukan proses start awal. Nah, bisa kita lihat ke meter kombinasi untuk lampu cek engine. Pada saat kunci kontak on tadi menyala dan pada saat mesin menyala tetap menyala Bapak Ibu. Ya, untuk lampu yang merah-merah ini, yang merah yang di atasnya cek engine adalah ini airbag. Berhubung mobilnya sudah pernah mengalami kecelakaan, airbagnya sudah keluar, ya tetap menyala. Terus yang sebelah sini ini belt ya, karena saya tidak menggunakan belt. Yang sebelah kanannya adalah handrem karena saya sudah melakukan proses penghandreman mobil, jadi tetap menyala Bapak Ibu. Oke, berhubung sudah ada trouble ya, kita lakukan proses pemeriksaan menggunakan alat scan. Kita matikan dulu mesinnya. Terus kita persiapkan alat scan-nya Bapak Ibu. Ini adalah alat scan yang akan saya gunakan. Ini kabel dan soket OBD2. Langkah pertama adalah kita memasangkan soket OBD2 ke alat scan-nya Bapak Ibu. Usahakan kencang Bapak Ibu ya soketnya ya. Kita kunci biar kencang agar tidak terjadi kerusakan pada alat scan-nya. Berhubung ini sudah kencang, kita lalu masuk ke proses pendiagnosisan menggunakan alat scan. Oke. Untuk proses mendiagnosis dengan alat scan, langkah yang pertama kita memasangkan OBD2 ke diagnostik pada soket Avanza terlebih dahulu. Posisi kunci kontak off Bapak Ibu untuk memasukkan soket ini, agar tidak terjadi kerusakan pada alat scan-nya. Kita masukkan. Nah, setelah kita memasukkan soket OBD2, kita menyalakan alat scannernya terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat. Kita menggunakan stick untuk pengoperasian alat scan-nya ya. Lalu kita lakukan kunci kontak on agar data-data yang dari ECU bisa masuk ke alat scan-nya Bapak Ibu. Oke. Kita mencoba pemrosesan diagnosis pada alat scan. Kita klik yang diagnosis ini Bapak Ibu. Lalu kita klik Daihatsu. Berhubung adanya Daihatsu ya, walaupun mobilnya Avanza kita menggunakan Daihatsu ya. Terus internasional, terus diagnostik ya. Kita pilih EV engine karena ini sensornya terdapat di engine ya. Terus oke ya, kita nunggu koneksi antara alat scan dengan ECU untuk mendapatkan data. Nah,
Lalu langkah selanjutnya kita pilih data C analisis guna melihat trouble apa yang terdapat pada sistem EV mobil ini, ya. Nah, kode yang diterima oleh alat scan ini dari ECU adalah kode kerusakan P015105, ya. Jadi ini map sensor Bapak Ibu. Oke, map sensor Bapak Ibu. Kita coba menghapus kerusakannya terlebih dahulu, memperbaiki. Ini sensor map, ya, fungsinya untuk mengetahui, mengidentifikasi volume udara masuk, ya. Kita ini berhubung lepas ternyata soketnya. Tadi saya lepas karena kita proses kerusakannya hanya pelepasan soket agar tidak terjadi kerusakan pada media praktek Bapak Ibu, ya. Kita pasang, kita ibaratkan saja sudah memperbaiki sensornya, ya. Kita pasang biar bunyi klik sudah, lalu kita mencoba menghapus kerusakannya Bapak Ibu, ya. Menghapus kerusakannya. Walaupun ini sudah diperbaiki, namun ECU tetap masih mendeteksi kerusakan. Nah, untuk menghapus kerusakannya dari sistem ECU, kita harus menghapusnya melalui alat scan-nya Bapak Ibu. Langkah pertamanya, ya. Kita erase atau hapus, oke, ya. Nah, sudah hilang. Kita kembali. Kita coba cek lagi Bapak Ibu, barangkali masih ada. Nah, sudah tidak ada Bapak Ibu, ya. Sudah tidak ada. Langkah selanjutnya, ya, kita start mobil karena melihat, ya, start mobil, RPM-nya sudah naik, ya. Nanti lama-kelamaan akan turun sendirinya karena ini cok otomatis. Langsung kita lihat ke layar scan-nya lagi Bapak Ibu, ya. Kita melihat data analisis pada mobil ini Bapak Ibu. Kita klik data analisis, ya. Kita melihat klik data analisis. Nah, kita melihat datanya. Bisa dilihat engine speed-nya, RPM-nya, ya, 1300 naik turun Bapak Ibu, ya. Terus ini ada ignition timing, advance angel, timing pengapian 27, berapa, berubah-ubah menyesuaikan putaran mesin Bapak Ibu. Terus ada intake air temperatur mesinnya 35 derajat Celcius, ya. Terus ada throttle position sensor, ini pembukaan throttle 9,8, ya, persen, ya. Terus ada output volt, ya, ini outputnya 0, berapa, ya kan. Terus ada lagi water temperatur, ya, ini 60, ya. Water temperatur ini didapatkan dari sensor WTS Bapak Ibu 61 derajat Celcius. Dapat kita simpulkan mesin ini belum sampai ke suhu kerja panas mesin, masih 63, ya. Intake air temperatur ini, ya, dari intake air temperatur sensor 35, ya, suhu udara yang masuk Bapak Ibu 35, ya. Oke, sudah paham, ya. Bukaan throttle-nya ini, ya. Nah, terus kita cek ke bagian meter kombinasi Bapak Ibu, ya. Cek ke bagian meter kombinasi. Tadi pada saat mesin menyala, pada saat ada trouble, lampu cek engine menyala, berhubung sudah kita hapus menggunakan alat scan, sudah mati Bapak Ibu, ya. Sudah mati. Oke, kita matikan mesinnya, ya. Kita matikan mesinnya. Nah, langkah yang kedua Bapak Ibu, kita bisa melakukan proses penghapusan kerusakan pada sistem EV pada mobil Avanza. Kita bisa melepas ini Bapak Ibu, fuse EV Bapak Ibu, ya. Fuse EV 15 ampere, ya.
Apabila Bapak Ibu tidak mempunyai alat scan, namun bisa memperbaiki kerusakannya, tapi harus mereset ulangnya tanpa scanner, kita bisa mencabut fuse EV Bapak Ibu 15 ampere. Nah, ini 15 ampere ya. Caranya kita melepas fuse ya. Fuse ini kita lepas ya. Pada saat kunci kontak on ya, kita lepas. Berhubung stick khususnya sudah hilang dari pabrikan ya, entah nggak tahu kemana, kita menggunakan tang lancip untuk melepas fuse-nya. Pada saat kunci kontak on, kita lepas Bapak Ibu. Nah, kita tunggu hingga 9-10 detik. Setelah 9-10 detik, kita pasang lagi Bapak Ibu. Hal ini akan mereset ulang atau menghapus trouble pada sistem EV, sehingga lampu cek engine tadi pada saat mesin menyala kembali hilang Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini guna membahas mengenai troubleshooting pada sistem EV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.